Oke guys, welcome back to my channel. Inilah kondisi kamar kami saat ini ya guys. Untuk yang sudah nonton video ini jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like dan juga share. Hari ini kita sedang melakukan penambahan bagian kamar dan kita sudah pesan batu ya sebelumnya. Satu mobil L300 itu dengan harga satu mobilnya 300.000. Jadi karena kita kikir itu kurang, kita harus tambah lagi setengah mobil 150.000 untuk pasirnya nih. Nah sementara untuk harga batakonya itu kalau Dava nggak salah murah ya, sekitar 8.000 ya satu batako. Jadi itu cuma menggunakan 10 batako aja nih. Mungkin bisa jadi murah lagi. Jadi itu kita sudah beli keramiknya kemarin itu dengan harga 60.000 16 kotak ya, tapi kita cuma gunakan 15 kotak aja. Satu kotaknya sih kita kembalikan ke tukangnya. Dan untuk semennya itu guys, kita belinya 2 sak. Satu saknya kan 70.000, jadi dikali 2 140.000. Tapi nanti di akhir-akhir kita membutuhkan 2 sak lagi semennya ya, karena kita juga buat di dinding depan ini ya, depan nipan tempat tidur itu keramik diri gitu. Nah ini kondisi ruang tamu ya, atau ruang tengah sangat berantakan karena kita lagi renov kamar. Seluruh barang-barang yang ada di kamar kita seperti lemari, buffet kaca dan lain sebagainya itu sudah dikeluarin. Nah ini adalah di halaman samping rumah, banyak taman-taman bunga yang nggak keurus ya, karena semenjak ada Humaira jadi nggak sempat keurus gitu teman-teman bunganya. Kita sibuk ya dengan Humaira, dan ini adalah tukang yang paling super baik, karena kemarin kita juga lagi kebingungan ya cari tukang. Kebetulan kakeknya Humaira kenal sama tukang, dan abang ini adalah aslinya orang Medan. Dia kerjanya sangat super cepat ya kan, jadi rapi juga gitu. Karena kami juga agak nggak ngerti kalau masalah pertukangan seperti ini. Mungkin kalau kakeknya Humaira lumayan ngerti, tapi kalau kita biarkan kakak Humaira ngerjakannya mungkin sudah nggak sanggup lagi ya, faktor usia. Jadi kita butuh tukang yang bisa benar-benar untuk membuat kamar kita itu bisa lebih bagus lagi dan bisa terhindar dari banjir. Memang akhir-akhir ini kondisi cuaca di daerah kita itu curah hujannya sangat tinggi sekali ya, sehingga bisa menyebabkan banjir di beberapa sudut kota Malabo dan sekitarnya. Nah kamar kita juga sering banget mengalami kebanjiran atau masuk air, mungkin karena diakibatkan drainase yang sempit atau kecil, atau juga yang tersumbat gitu kan, karena banyak yang buang sampah sembarangan, atau juga karena jalan aspal kita itu sudah beberapa kali ditambak jadi lebih tinggi gitu dibandingkan rumah. Dan rumah kita juga mungkin sudah terlalu rendah gitu ya kan, karena masih pakai pondasi rumah lama atau rumah zaman. Jadi kita mau coba untuk merenov ya bagian kamar, meninggikan kamar lantainya biar nggak banjir atau juga masuk air gitu, karena spring bed kita sering kebanjiran gitu. Karena spring bed kita itu sudah kita turunkan ya dari dipannya gitu ya, karena kalau misalkan pakai dipan kan tinggi banget ya kan, jadi takut nanti Humairanya jatuh gitu, karena pastinya dia bakal lasak ya kan. Dan akhirnya ketika hujan deras mengguyur, nah kaminya nih yang kebanjiran nih guys. Oke, ini lagi proses pemasangan keramik ya, ini khusus di bawah spring bed kita nantinya itu lebih tinggi lagi daripada lantainya. Jadi kita mau di bawah spring bed itu langsung dibuat tinggi, lantai tinggi, biar kita nggak menggunakan dipan lagi ya, karena kalau pakai nipan itu kan jadi bawahnya itu kan kayak
bisa berdebu atau juga bisa masuk mainan-mainan gitu kan. Nah pastinya kalau debu itu nggak bisa kita hindari ya, jadi kita nggak mau kalau misalkan nanti berdebu terlalu banyak di bawah dipannya, jadi kita langsung buat keramik seperti ini. Nanti kalau misalkan mau jemur spring bagnya, kita juga bisa langsung tidur di sini, tinggal kita kembangkan ambal atau juga tilam Palembang aja nih guys. Jadi ini proses pembuatannya lumayan teliti, lumayan hati-hati gitu ya kan, karena keramik ini tajam loh, kalau kita nggak hati-hati bisa melukai kulit gitu kan, bisa mengeluarkan darah gitu. Ya pastinya kita minta semoga Pak tukangnya itu kan santai gitu ya ngerjainnya, tidak buru-buru gitu ya. Dan tukang ini aslinya itu orang Medan, tapi mereka sudah berkeluarga dengan orang Aceh gitu, sudah beranak juga di sini ya, jadi mungkin sudah menetap. Kebetulan family istrinya itu saudara dengan kakeknya Humaira, jadi kebetulan kenal, jadi kita percayai abang ini sebagai tukang untuk buat kamar kita, karena kita juga lagi repot banget ya cari tukang nih ya kan, karena cari tukang itu kan susah ya, ada yang bisa dipercaya, ada yang nggak bisa dipercaya gitu kan, ada yang kerjanya lambat atau ada yang bentrok gitu kerjanya. Tapi tukang yang ini tuh selalu on time ya, selama 4 hari atau 3 hari dia mengerjakan pekerjaan rumah, selalu datangnya tuh pagi. Itu kita suka banget ya, nggak pernah dia datang tuh telat gitu, bahkan sampai selesai pun gitu. Mungkin karena itu tadi, karena kita punya hubungan keluarga gitu ya kan, sama keluarga kan kita nggak mungkin macam-macam gitu. Nah ini proses pemotongan keramiknya itu mudah ya, menggunakan mesin potong gini ya, tinggal nyalakan mesinnya, langsung seret, tarik ya, selesai, masuk, pasang lagi gitu kan. Ini sudah dipasang berapa baris ya, dan ini tinggal pinggir-pinggirnya, karena tukang ini tuh telaten banget, dia ngerjainnya satu-satu gitu. Nah kalau Dava kan nggak ngerti ya kalau urusan tukang gini ya, nggak pernah gitu kan. Mungkin kalau pernah juga bantu kakeknya Humaira aja gitu, selebihnya itu nggak bisa ngerjain kerjaan tukang. Jadi ini Dava sengaja videoin ya, biar Dava bisa ngelihat kamar lama gitu ya kan, bisa ingat-ingat lagi gitu sebelum kamar direnovasi itu seperti apa, dan setelah direnovasi itu seperti apa gitu loh bentuk kamarnya. Jadi ini lagi proses ya, pembuatan peninggian kamar gitu loh, biar nggak kebanjiran ketika hujan ya kan. Itu kayaknya bapak ini punya palu khusus ya untuk ketok-ketok keramiknya, biar nggak ini ya, biar nggak pecah gitu keramiknya ya. Ya kan, jadi memang mereka punya alat khusus gitu. Nah palu untuk ketok paku lain, untuk ketok keramik lain lagi gitu. Nah ini butuh proses ya, butuh ketelitian gitu kan, butuh kesabaran gitu. Pastinya ngerja tukang itu nggak mudah loh ya kan, pastinya dia yang tukangnya ini mungkin penat, capek, lelah gitu ya. Jadi mungkin kalau masalah harga ya juga jangan apa ya, jangan banting-banting harga lah gitu ya. Kasihan abang tukangnya loh, kalau misalkan ada lebih kasih lebih gitu, kalau misalkan kemahalan minta kurang dikit. Abang tukangnya juga jangan porsi-porsi harga mahal-mahal ya kan, biar apa ya, biar nanti orang itu mudah gitu kalau misalkan nyuruh kita lagi gitu. Karena kalau Dava sih orangnya nggak tegaan ya, tapi tuh abang ini termasuk on time loh ya kan, dan cepat banget gitu ngerjainnya, dan rapi juga gitu loh ya kan, karena
udah profesi ya. Kalau udah profesi pastinya bisa tuh lagi diukur ya untuk diukur untuk kerataannya gitu ya kan, jangan nanti miring sebelah gitu atau naik sebelah. Makanya perlu banget gitu untuk diukur gitu kan, biar nggak miring-miring. Jadi kalau Dava gini nggak sempat ya, karena Dava orangnya itu nggak sabar loh untuk teliti-teliti gini. Jadi waduh, Dava cuma jadi penonton aja, dan Dava coba videoin ya untuk bisa mengingat kembali seperti apa ya kamar sebelum direnovasi. Itu pastinya berantakan sekali, dan ini juga di dinding ini juga berhadapan dengan kamar mandi sebelah sana, makanya dia kayak bopeng gitu kan. Kalaupun sudah dicat, sudah ditaruh stiker atau juga wallpaper, tapi juga tetap bopeng gitu karena di sana itu ada kamar mandi gitu. Jadi kita rencana di dinding ini juga nanti bakal dikeramitin ya sampai ke atas gitu, biar Uminya Humera itu nggak beli stiker lagi atau wallpaper lagi untuk ditempel di sini, karena kelihatannya kayak jelek banget gitu ya kan, karena itu habis dicat tapi masih bopeng gitu, karena itu tadi, karena di sebelah sana itu adalah kamar mandi, jadi lembab gitu ya. Nah, sebagian bawah kamar kita ini juga dulu awalnya sudah kita kasih wallpaper ya kan, tapi karena sudah 5 tahun jadi wallpapernya itu sudah kayak kelupas gitu. Jadi karena keseringan banjir juga wallpapernya itu makin keriput ya kan, karena terkena air gitu. Jadi makanya kita mengambil kesimpulan untuk menaikkan kamar biar nggak kebanjiran, dan wallpaper yang ada di kamar ini semuanya kita copot dan kita akan ganti warnanya dengan warna yang baru biar Humera itu senang gitu kalau misalkan tinggal di kamar yang baru. Kita pun juga bisa merasakan semangat yang baru gitu ya kan. Dan kalau kita sudah buatnya sekarang, berarti beberapa tahun kemudian sudah aman gitu. Nah, sudah hampir finish ya. Ini sudah sampai ke ujung ini pembuatan keramiknya gitu. Ini ada satu lagi di sudut sini yang keramiknya mau dipasang sama abang tukang ini. Ya, bang tukangnya itu Dava kasih tahu namanya Bang Udin ya kan. Dava jadi jadi keingat ya kok namanya Udin ya. Dava kan ingat ini Udin yang pertama namanya Awaludin gitu kan. Udin yang kedua namanya Udin yang sering di kamar namanya Kamarudin gitu. Canda kali ini kan kita lagi on proses ya, tapi kita mau santai dan benar-benar bisa menikmati proses pembuatan keramik ya di dalam kamar ini. Dan kita nggak cuma temenin abang ini, kita juga siapin makan siang, beliin snack, buah-buahan, pisang gitu, biar abang ini ya kerjanya semangat. Nah, itu sudah selesai bagian atas. Ini bisa dilihat ada sekat ya, ini bagian pas depan pintu kamar ya. Kita langsung skip ya biar cepat gitu prosesnya, karena ini membutuhkan 3 hari loh, tapi kita sulap jadi 1 jam, nggak nyampe ya, cuma 42 menit aja ya kan, kerjanya 3 hari. Ini semennya ya, ini kita pasang di depan pintu. Nah, dilap lagi biar rapi, biar bersih ya kan, biar enak dilihat gitu. Kerjanya itu betul-betul teliti, betul-betul telaten gitu. Kita serahkan gitu semuanya sama si tukang ini ya, si tukangnya gitu ya. Abang Udin lah gitu ya. Ini namanya Abang Udin. Ini kita ketemunya ini
pas kita beli keramik gitu kan, kita rencana mau suruh dia ngantar aja ke rumah gitu. Ternyata dia juga bisa masang, jadi kita langsung pasang. Nah, ini sudah ada mandornya nih yang jagain ya. Waduh, ini kalau sudah ada mandor gawat ini ya, harus kerja bener gitu kan. Nah, mandor lagi narik wallpapernya, itulah kerja si mandor ya kan, narik wallpaper kamar jadi jelek dong wallpapernya. Ini sebagian sudah siap ya guys, ini mungkin sudah masuk ke hari kedua ini. Jadi paling sudut sana itu nggak ini ya, nggak ada marmarnya. Nah, ini kita balik lagi ke pasar, ke toko keramik karena kita mau beli keramik untuk di dindingnya. Ini kita perginya naik becak ya guys, dan Dava sudah lama sekali nggak naik becak barang seperti ini. Padahal di rumah itu punya ayah Dava sih punya motor becak, tapi jarang banget ya digunain ya, mungkin karena motornya itu nggak sekuat motor becak Bang Udin ini gitu. Jadi ini ayah Dava yang bawain motor becaknya. Kita mau cari keramik lagi untuk di dinding. Nah, ini di persimpangan apa ya, di persimpangan ini ya, ini rame banget gitu, motor dan juga mobilnya. Dava takut banget ya tertabrak di sini. Tapi ayah Dava itu kan profesional banget gitu kalau bawa becak, bawa mobil ya kan. Ya pastinya harus hati-hati dan pelan-pelan juga. Yang namanya maut itu kan kita nggak tahu ya, tapi doain aja semoga terhindar dari mara bahaya, itu yang penting. Nah, kita sudah sampai nih di toko keramiknya, jadi kita mau beli ya. Kebetulan ini kita kayaknya bawa yang sisa juga satu kotak itu ya kan, karena ini kita pesannya 16 kotak tapi yang terpakai cuma 15. Jadi satu ini kita kembalikan karena kita mau ngambil 4 kotak lagi untuk di dinding kamar kita guys. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, setelah dari sana tadi kita singgah kemari ya guys, ke kedai kopi untuk ini loh, untuk tukang itu harus dikasih kopi. Ini yang kesekian kalinya kita ke warung kopi ya, tapi beberapa kali kemarin itu kita nggak sempat syuting, nggak sempat shoot video. Ini kebetulan lagi free gitu kan, jadi kita minta izin sama abangnya untuk buat konten gini gitu, katanya oke. Makasih ya bang ya. Rekan kopi ini kayaknya ya, bak rekan kopi ya, betul rekan kopi. Ini dekat dengan rumah loh posisinya. Jadi kita mau kasih kopi susu untuk tukangnya biar dia itu lebih strong dan juga lebih semangat lagi dalam bekerja. Nah, saatnya tuangkan susunya, ini susu kental manis ya kan, karena kalau siang-siang itu enak banget minum kopi atau juga kopi susu. Biasanya kalau tukang itu lebih suka minum kopi atau kopi susu. Kenapa? Karena biar nggak ngantuk ya, jadi mereka itu bisa lebih fokus. Nah, kalau kita kasih minuman-minuman segar itu dia ngantuk ya. Jadi kalau siang itu kena angin habis makan, bukannya lanjut kerja malah lanjut tidur gitu. Padahal tukang kan juga punya target ya dalam bekerja gitu ya kan, apalagi kalau misalkan dia itu punya anak, punya istri, punya tanggungan gitu kan. Pastinya setelah mengerjakan pekerjaan di rumah kita, dia harus mengerjakan pekerjaan lainnya lagi gitu. Yang namanya kerja itu pastinya banyak, apalagi kalau misalkan kita itu rajin dan mau untuk bekerja, apapun pekerjaan harus diambil. Oke, sudah selesai untuk beli kopinya ya, kita bayar dulu. Ini murah ya, cuma 15.000 biaya kopi susunya, siap untuk diminum sama tukang. Nah, simsalabim langsung nyampe rumah. Itu tinggal dikit lagi ya keramiknya ya. Sebenarnya sih nanggung banget ya di sini. Nanti kita kekurangan entah satu keramik entah 2 gitu ya kan. Tapi kebetulan kita bisa minta ke toko yang mungkin masih ada sisa-sisa
keramik yang lebih gitu untuk bisa kita gunakan ya. Jadi ini masih pemasangan keramik, sedikit lagi sudah mau rampung ini guys. Ini sudah mau masuk hari ketiga nih ya kalau udah nggak salah, karena sudah masuk mau finish gitu kan. Nanti sedikit lagi di dinding sana itu cuma membutuhkan 1 hari saja guys. Nah ini di bagian pintu masuk ya, ini juga harus apa ya, harus di syuting ya gitu ya. Ini bagian pintu masuknya guys. Jadi di sini dipasang seperti apa ini ya, Dava lupa namanya ya kan, karena Dava bukan tukang. Jadi abang ini yang kasih tahu, ini beli yang gini ya gitu ya kan. Langsung belinya 2, satunya itu 60.000 loh guys. Jadi nggak bisa 1, harus 2 karena nanti dia digandengkan gitu. Jadi abang nih nanti dipotong dulu ya kan, biar nanti pas gitu, pas di tengah ya. Jadi ditaruh semen yang padat di sini ya, karena ini pintu masuknya gitu. Kalau misalkan langsung taruh keramik nanti dia nggak cantik gitu katanya. Jadi aduh Dava lupa namanya ya, pokoknya Dava ikutin aja deh apa yang dikatakan tukang. Yang penting sediapin mental, siapin duitnya juga, nggak cuma mental aja ya. Kalau mental nggak ada duit gimana? Ya kan, nggak jalan dong proyeknya kalau nggak ada duitnya. Oke, jadi ini lagi proses buat di pintu kamarnya nih guys. Pintu kamarnya juga sudah dicopot ya kan, untuk memudahkan pekerjaan gitu, karena pintu kamarnya juga harus dipotong ya, karena ini sudah tinggi loh kamarnya, nggak kebanjiran lagi gitu, karena biasanya masuk airnya itu dari pintu sini guys, karena sama rendahnya dengan depan ya, karena semua kamar di rumah sini itu tidak ada yang tinggi sama semua. Alasannya biar mungkin kalau ada anak-anak kecil kan, kalau jalan itu nggak tersandung gitu, karena nggak ada yang tinggi gitu. Tapi karena kondisinya banjir ya, jadi kita harus tinggiin gitu kan. Kalau nggak kita nggak sanggup untuk naikin barang ketika hujan turun selalu gitu. Kadang kita suka keluar rumah ya, mungkin ke tempat saudara, pulang-pulang kamar udah banjir gitu ya, bahkan nanti beras gitu, kebasahan, kasur, baju ya kan. Jadi udah pada luntur gitu, baju udah bau pengan karena terkena banjir. Sementara kita harus ke kantor, harus kerja gitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak sempat untuk ngurus-ngurus banjir gitu kalau misalkan rumah itu kebanjiran. Jadi kita doakan semoga nggak hujan lagi. Kalau hujan pun nggak menimbulkan banjir ya. Dan apa ya, drainase di daerah kita ini lancar gitu, nggak ada yang tersumbat, karena itu bisa mengganggu. Nah ini lagi proses pembuatan depan ini ya guys ya. Ini bisa dilihat yang ini kan ambil bentukannya sudah belum dipotong ya, belum dipotong ya kan. Kita minta dipotong di bagian tengah ini guys ya, biar kelihatannya cantik gitu. Nah kalau seperti itu kan potongannya kan nggak sejalan gitu ya kan. Jadi kita minta permisi sama abang ini, bang bagian ini dipotong dong gitu kan. Jadi abang itu enak banget kalau misalkan kita bilang potong, dia langsung ngukur dan langsung dieksekusi gitu. Asal kita jangan bilangnya itu apa ya, setelah dipasang gitu ya kan. Dia waduh pokoknya dia nurut banget gitu. Jadi nggak enak gitu kan kalau kita banyak banget peraturannya. Kalau disuruh buat sendiri kita nggak bisa gitu. Tapi yang penting tanggung jawab dan dikerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu Dava rasa sudah cukup ya. Kalau bayarannya juga harus sama-sama enak gitu, jangan terlalu banyak minta kurangnya. Orang kan capek ya kerja ya kan, siapa sih yang nggak capek kalau yang namanya kerja gitu. Dan kalau sebisanya sih menyenangkan gitu hati tukangnya. Kalau masalah rezeki itu kan sudah diatur sama Allah ya kan.
Kalau kita minta kurang pun nggak mengurangi rezeki kita loh guys. Kalau kita nyenengin orang, justru rezeki kita itu ditambah. Nah, kita kebanjiran seperti ini, mendapatkan lahan pekerjaan bagi orang lain itu kan juga apa ya, ibadah mungkin ya guys. Kenapa? Karena mungkin abang ini punya keluarga, punya anak gitu ya kan. Jadi rezekinya itu mungkin bisa dipergunakan untuk beli perlengkapan anak sekolah atau juga beli beras gitu. Waduh, makanya memberikan pekerjaan ke orang lain itu sesuatu yang luar biasa sih nikmatnya gitu ya. Jadi kalau misalkan hitung-hitungan, jangan sering minta kurangnya gitu. Bisa kurang lagi enggak gitu ya kan. Kalau bisa nambah gitu loh ya kan. Kenapa? Karena rezeki itu sudah diatur loh sama Allah. Jadi jangan takut miskin ya, jangan takut habis duit ya, karena kalau kita pikir rugi lah ya bakal rugi terus gitu. Tapi kalau kita nggak ada ruginya, orang itu capek loh mikirin kehidupan kita kalau kita itu nggak ada ruginya. Tapi kalau misalkan kita tuh takut rugi, nah kita akan rugi terus, yakin deh ya kan. Makanya hidup itu nggak usah terlalu dipikirkan untung rugi, jalanin aja dengan penuh bahagia. Orang senang kita juga ikutan senang, jangan orang senang kita susah, orang susah malah kita senang. Ya betul Bang Udin ya, Bang Udin. Bang Udin ini enak banget kalau makan itu harus dipaksa dulu, dia nggak mau makan, padahal kita setiap hari itu udah siapin makan siang ya kan. Walaupun seadanya, semoga Bang Udin ya, kakeknya Humera, suka gitu dengan masakannya gitu loh, biar semangat gitu kerjanya ya kan. Karena kerja itu capek, orang kerja itu capek, jadi harus dihargai hasil kerjanya gitu. Jangan banyak dibantah gitu. Kadang orang udah kerja kagak ya ngomongnya, waduh nggak tahu bilang deh gitu. Pokoknya kita udah senang banget ini guys, karena bentar lagi kamar kita sudah tinggi dan pastinya sudah terbebas dari banjir ya kan. Jadi doakan saja semoga cepat selesai gitu proses pembuatan kamarnya, tidak ada kendala apapun gitu. Nah itu diukur lagi biar pas gitu, karena letak bagus atau manisnya kamar itu di pintu gini gitu kata Bang Udin ini. Jadi Bang Udin ini dia mau benar-benar fokus ya di bagian ini biar nggak ada salah sedikit pun gitu ya kan. Jadi ini lagi diukur, benar-benar diukur, jangan sampai salah. Kalau salah nanti jadi pendek ya kan, jadi nggak bagus loh. Makanya pening kali Bang Udin ini ya, dia bakal cek lagi ulang 2 kali sebelum dipotong dan juga dipasang ya ke pintunya. Nah itu ada Dava di sini ya, ada kakeknya Humera juga atau ayahnya Dava itu lagi istirahat ya, saat istirahat siang sebelum makan siang ya gitu. Tadi udah juga minum kopi, nanti kita ngopi lagi ya biar makin hitam. Ya kan, ngopi makan kue, aduh ya kan, udah yang penting perut kenyang, kerja santai, nggak perlu diburu-buru ya kan, biar selamat juga. Karena pegang keramik itu harus hati-hati loh, banyak orang yang celaka atau terluka kena keramik ini ya. Jadi ini dipotong, kita kasih nampak nih cara potongnya itu gini ya. Sebenarnya simple sekali gitu, mudah sekali gitu, langsung lurus gitu ya kan. Nah sebelah lagi langsung dibalik ya,
karena itu potongannya nggak sama deh kayaknya di daerah situ. Jadi ini harus hati-hati ya, dia langsung turun gitu loh. Kalau nggak pas itu bisa baling ya kan, jadinya nggak bagus gitu. Tapi Bang Udin ini udah ngerti banget gitu caranya biar bagus gimana. Nah langsung dicetekkan di situ ya, langsung sama nih ya kan, nggak ada miring-miringnya. Nah taruh semen dulu ya biar keras gitu ya kan. Ditaruh semen sama Bang Udin biar lengket gitu dan cepat keras. Ini harus setelah dicetek gitu jangan diinjak-injak dulu ya kan, sampai 1 harian gitu biar nggak nggak jatuh. Kalau udah keras nah itu baru bisa ya kan. Nah ini langsung pas gitu ya potongannya ya. Ini langsung diketok-ketok aja gitu guys. Ini butuh kesabaran, butuh ketelitian untuk proses pemasangannya gitu. Lihat rapi kan, rapi bener ya kan guys. Oh gitu loh, potongannya itu harus pas gitu, jangan melebar gitu ya. Karena kalau tukang profesional itu pastinya paham gitu, tapi kalau tukang asal-asalan ya Dava nggak ngerti lah kalau gitu guys. Jadi ini sudah selesai di bagian depannya, masih tetap terus diukur biar nggak miring ya, jadi biar benar-benar lurus ya kan. Masih diketok-ketok nih sama Bang Udinnya nih guys ya, karena ini untuk pemanisnya gitu katanya. Jadi harus harus benar-benar teliti gitu, harus benar-benar jeli gitu untuk proses pembuatannya. Dava juga kepingin gitu kan ngeliatin proses pembuatan di sini, makanya Dava coba ngambil videonya ya biar menjadi kenang-kenangan gitu bagi Dava, bagi keluarga juga yang mungkin menonton ya video ini kapanpun nantinya udah bisa dilihat kembali gitu kamar yang dulunya sebelum di keramik ya, dan setelah di keramik itu seperti apa dan proses pembuatannya seperti apa gitu. Jadi ini juga menjadi memorial gitu kan, memori yang tidak akan bisa dilupakan kalau misalkan kita punya videonya seperti ini. Nah kita lanjut ya, ini proses pemasangan keramik yang di depan tadi yang Dava bilang itu loh ya kan. Jadi ini langsung dipasang gitu keramiknya di depan sini, di kepala tempat tidur dan juga di samping ya, karena di depan sana itu adalah kamar mandi gitu, dan kamar mandi itu sering banget lembab ya kan, sehingga membuat dinding itu terkelupas gitu ya, terkelupas gitu. Makanya kita buat namanya teman Pro 2 keramik ya kan, kita dindingin keramik seperti ini biar nggak jelek gitu kelihatannya. Jadi ini lagi proses pembuatannya, sebelah sana sudah selesai dibuat sama Bang Udin dan tinggal satu sisi lagi. Nah keramik ini itu harganya per kotak 80.000 ya. Kita pilihnya bunga-bunga karena kita kan di rumah ada anak cewek ya kan, Humairah. Jadi kita maunya yang bunga-bunga aja biar girly gitu kan, biar Humairahnya itu betah gitu tinggal di rumah. Makanya kita pilih yang seperti ini, yang bunga-bunga aja gitu untuk Humairah. Dan Humairah seneng banget gitu. Tadi dia juga sudah monitor gitu kamarnya ya kan, makanya dia seneng banget ya. Nih mana sih Humairah belum kelihatan, biasanya dia sering banget
mantau atau monitor tukang yang lagi bekerja, ya kan. Dan Humera juga sering trauma gitu kalau misalkan kamar itu banjir, dia terasa ketakutan dan dia mau pergi gitu ya, takut gitu karena kamarnya itu banjir dan barang mainannya itu sudah hanyut gitu. Jadi dia kayak takut gitu kan. Nah, ini pinggiran dinding rumah ya, yang setelah kena banjir, dan di sini juga banyak apa itu? Sarang laba-laba gitu ya, atau debu ya yang berterbangan. Nah, ini sudah finishing, ini sudah selesai semua, di dinding udah oke, di lantai juga sudah oke, tinggal kita yang belum adalah pengecatan, guys. Ini terima kasih untuk Bang Udin yang sudah merenov ya kamar kita dari yang tadi before, dan ini adalah afternya nih, guys. Lantainya sudah selesai dan juga dinding di sini juga sudah selesai, tinggal pengecatannya ya. Kita juga masih bingung mau dicat warna apa nih, guys, tapi kita sudah bersyukur sekali, sudah alhamdulillah sekali. Nah, ini guys ya kan, kepala mandornya nih lagi monitor. Ini guys, kita lagi kupas wallpaper yang lengket di dinding gitu, karena lemnya kan kuat banget pakai lem fog ya kemarin waktu buatnya. Jadi ini harus dikikis dulu biar nanti ketika kita ngecat itu kan nggak terkupas gitu catnya, guys. Nah, itu dia yang tukang catnya, guys. Sudah datang, sudah coming soon. Ayo ya Humera ya, dibantu cat ya kamarnya ya. Ya, biar cepat selesai, cepat tidur dan cepat istirahat. Ya, guys. Dan akhirnya sudah siap. Humera senang banget. Dia langsung senyum di sudut kamar karena kamarnya sudah nggak kebanjiran lagi dan dindingnya sudah di keramik. Akhirnya Humera senyum lebar, guys. Nah, guys, kita sudah tepati ya kamar kita, sudah kita masukkan spring bagnya, guys, dan itu kamarnya sudah kita cat dengan warna ungu, guys, warna kesukaan ya. Dan Humera juga sudah bisa main di dalam kamar ya. Dan juga lemari juga sudah kita masukin, guys, lemari baju, dan juga TV-nya memang nggak dikeluarin kemarin. Pokoknya kita sudah berada dalam kamar yang sangat nyaman ya, bisa nonton dengan suhu kamar yang sangat dingin, ada AC, ada kipas angin ya kan. Dan Humera benar-benar merasa happy sekali. Kita ucapkan terima kasih ya untuk tukang kita yang sudah ngebantu ngerenov kamar kita, dan untuk tutunya Humera juga yang sudah ngebantu, untuk ya abangnya Humera juga ya kan, buat istrinya Dava, pokoknya buat semuanya yang sudah mendoakan, mendukung gitu, sehingga kamar kita sudah terenovasi untuk di kesempatan ini. Terima kasih, guys, untuk yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel kami ya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Semoga next kita bisa hadirkan video-video keren lainnya, guys. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time and bye bye. Itu kan Humera lagi ganggu Abinya, lagi tidur, lagi santai, guys. Ya kan, lagi dikerjain nih sama Humera padahal Abinya capek banget.